Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Raja Sarahap, NIM saya 19120000327. Di sini saya ingin menjelaskan makalah kami atau presentasi kami yang berjudul algoritma dengan metode branch and bounce dalam masalah n-queen, puzzle, dan TSP. Metode branch and bound adalah sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana cara memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Sesuai dengan namanya, metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu branch yang artinya membangun semua cabang tree atau pohon yang mungkin menjadi solusi. Dan yang kedua, bounce yang artinya menghitung node mana yang merupakan active node atau inode dan node mana yang merupakan dead node atau dnode dengan menggunakan syarat batas constraint atau kendala. Selanjutnya, teknik branch and bound yaitu FIFO atau FIFO branch and bound adalah teknik branch and bound yang menggunakan bantuan QUI untuk perhitungan branch and bound secara first in first out. First in dan first out. Kedua, LIFO, LIFO branch and bound adalah teknik branch and bound atau BAB yang menggunakan bantuan stack untuk memperhitungkan branch and bound secara let's in dan let's out dan let's in dan first out. Yang ketiga, list cost branch and bound. Teknik ini menghitung cost setiap node. Node yang memiliki cost yang paling kecil dikatakan memiliki kemungkinan paling besar menuju solusi. Selanjutnya, masalah yang dapat dipecahkan dengan metode ini adalah yaitu kita bisa menggunakan search tree and queen problem, 15 puzzle problem, traveling salesman problem atau TSP, atau 0/1 knapsack problem, dan selanjutnya sorter's path. Lalu selanjutnya, masalah n-queen problem adalah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma pencari solusi. Salah satu algoritma pencari solusi yang akan digunakan untuk n-queen problem adalah algoritma branch and bound atau biasa disebut dengan algoritma BNB. N-queen problem juga merupakan suatu permasalahan di mana terdapat n buah tidak ratu dalam permainan catur, dan dengan papan catur berukuran n kali n, bidak ratu sebanyak n ditempatkan sedemikian rupa dalam papan catur dengan syarat bidak ratu tidak boleh memakan satu sama lain. Selanjutnya, solusi n-queen problems. Solusi dalam n-queen problems mempunyai solusi berbeda-beda dan dapat mempunyai lebih dari satu solusi. Untuk 8-queen problem memiliki 92 solusi penempatan tidak ratu. Jika sebuah solusi pada 8-queen atau 8-queen problem yang simetris atau rotasi atau refleksinya hanya dianggap sebagai satu solusi, maka akan terdapat 12 solusi dalam 8-queen problem, seperti yang ada di tabel ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rino Alamuat, Kota Galung, dengan nomor NIM 19-12.334 dari kelompok 7, yaitu berjudul algoritma dengan metode branch and bound dalam masalah 15 puzzle problem. 15 puzzle juga sering disebut dengan game puzzle.
atau game of 15. Mystics atau disebut juga dengan Mystic Square adalah sebuah permainan puzzle di mana sebuah kotak persegi yang berisi ubin yang dinomor dari nomor 1 sampai 16 dan salah satu ubin dihilangkan. Ubin-ubin tersebut diletakkan secara random lalu dengan yang bisa menggeser dari satu ubin ke space yang ubinnya hilang. Suatu kondisi awal harus dapat menuju ke kondisi tujuan dengan hanya aturan pergeseran tersebut. 15 puzzle sendiri adalah persoalan lebih khusus dari n sampai puzzle, di mana n tambah 1 sendiri haruslah bilangan kuadrat sempurna. Penyelesaian dengan algoritma BNB. Sebelum menelusuri pohon ruang status dalam pencarian simpul tujuan, maka kita harus menentukan apakah status tujuan tersebut dapat disapa atau tidak dari satu awal. Pertama-tama kita harus menomori posisi semua kotak penempatan ubin, bukan ubinnya, dengan nomor dari nomor 1 sampai 16. Lalu fungsi posisi I adalah posisi dari ubin yang bernomor I menurut matriks di atas. Contoh menurut gambar 2,1 di slide ke-9, di halaman ke-3, posisi 1 sama dengan 13, posisi 2 sama dengan 16, dan seterusnya. Syarat suatu kondisi awal yang dapat mencapai kondisi simpul goal adalah jika tabelnya berada di slide 9. Kemudian 15 puzzle solver using BNB with kode. Kode berada di slide 10. TSP dengan BNB. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama yaitu gambarkan problem dengan weighted di graf G Kurawa F, E. Yang kedua C, I, E dan nilai cos pada H, I, Z, di mana C, I, Z dan sama dengan jika tidak ada H antara I dan Z. Nomor 3, dengan definisi nilai cos di atas, bangun cos matriks dan dari TSP. Yang keempat, lakukan reduksi terhadap cos matriks, didapat dari cos matriks. Yang kelima, gunakan fungsi pembatas atau bond untuk membangun search tree dari reduce cos matrix. Yang keenam dan seterusnya hingga ia dapat set solusi dengan baik. Selamat malam, terima kasih. Pada pertemuan 16 digunakan kembali untuk diselesaikan dengan branch and bond. Reduce cos matrix. Untuk setiap baris cari nilai terkecil, nyatakan dengan C tutup kurung 1. Kurangi semua nilai di baris itu dengan C tutup kurung 1. Untuk setiap kolom cari nilai terkecil, nyatakan dengan C tutup kurung J. Kurangi semua nilai di kolom itu dengan C tutup kurung J. Jumlahkan total semua nilai C tutup kurung 1 dan C tutup kurung J menjadi nilai R atau total reduction. Nilai ini adalah total nilai yang berhasil direduksi atau dikurangi. Sifat searching tree. Pada sebuah node X berlaku B kecil sama dengan C tutup kurung X kecil sama dengan U. P adalah batas bawah, C tutup kurung X adalah cos node X, U adalah batas atas. Jika terjadi B besar sama dengan U, maka node X dapat dimatikan atau dinyatakan sebagai D node. Langkah membangun searching tree. Pada saat spasi tree dimulai, nilai B untuk root node adalah nilai R untuk RCM root node. Nilai U adalah 0. Setiap kali node yang baru dibuka akan dihitung RCM untuk node tersebut. Cara membangun RCM baru untuk node 1J. RCM baru dibuat berdasarkan RCM dari parent node. Beri warna merah pada elemen di posisi 1J. Ubah seluruh nilai di baris 1 menjadi 0. Beri warna biru. Ubah seluruh nilai di kolom J menjadi 0. Beri warna biru. Ubah elemen di posisi J1 menjadi 0.
Beri warna ungu. Lakukan reduksi matriks. Jumlahkan seluruh nilai yang berhasil direduksi menjadi nilai R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, NIM 1912 000333. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang sudah dibacakan dari teman saya Zulfikar Aziz Harahap, Binton Tagalung, dan Raja Mahendra. Langkah membangun search tree. 4. Dengan dihitungnya RCM, maka bisa dihitung nilai B untuk root tersebut dengan rumus B dalam kurung I, J sama dengan B dalam kurung parents tambah C dalam kurung I, J of parents RCM tambah R atau new RCM. C dalam kurung I, J adalah nilai elemen atau koma I, J dari parents RCM atau lokasinya ditandai dengan warna hijau di new RCM. 5. Dari semua NOD yang telah dihitung RCM-nya, dipilih yang memiliki cost B paling kecil atau least cost BNB. Node yang dipilih akan dibuka dan menghasilkan node baru. Proses ini merupakan proses branch. 6. Ketika node terbawa dibuka atau ditemukan kandidat solusi, maka nilai U diset menjadi nilai B dari node terbawa. Kemudian diperiksa apakah nilai B terkecil berikutnya dari seluruh tree ada yang bernilai lebih kecil dari U. Semua node yang memiliki nilai B lebih besar dari U dinyatakan sebagai D node. Proses pembuatan space tree dilanjutkan dari node yang tersisa. Inilah yang dinamakan proses bound. Jika tidak ada, maka jalur dari root menuju node terakhir merupakan solusi yang dicari. Cost B node terbawa adalah panjang lintasan TSP yang dicari. Baiklah, presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.